ayam divonis bertahun-tahun, maling kayu divonis bertahun-tahun, maling uang rakyat 270 triliun divonis 6,5 tahun, saudara-saudara. Ada apa ini? Saya tanya, ini biadab apa bukan? Terus orang-orang bilang, kalau gitu salahkan hakim. Loh, salahkan hakim, harusnya pemerintah bertindak. Ada apa ini? Periksa itu hakimnya, betul. Periksa itu hakim. Bisa jadi itu hakim disuap, bisa jadi itu hakim disogok. Karena Indonesia itu yang penting uang. Udah, ujung-ujungnya duit, saudara-saudara. Jangan hukum hanya tajam kepada orang-orang yang dimana mereka tidak sejalan denganmu, atau kalau musuh lawan politik masukkan penjara. Tapi giliran teman-temanmu atau yang satu partai denganmu, yang satu pemikiran denganmu, yang satu kabinet denganmu ada yang korupsi, malah kau biarkan. Ini namanya nggak adil. Ini namanya omon-omon. Sebab sekarang akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Orang tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, padahal Allah yang ngasih mereka makan, Rasulullah yang memberikan mereka syafaat, Allah yang ngasih mereka rahmat. Engkau mengaku Allah sebagai kau punya Tuhan, kau mengaku Nabi Muhammad sebagai kau punya Nabi. Masjid di samping rumahmu, tapi kakimu tidak bisa sampai ke masjid. Engkau buta Islam, buta iman. Orang sekarang fitnah akhir zaman, kerusakan di mana-mana, saudara-saudara. Judi online di mana-mana, pelacuran di mana-mana, maksiat di mana-mana, mabok di mana-mana, narkoba di mana-mana. Bahkan saudara-saudara, yang namanya judi online itu bukan hanya di kota-kota, masuk sampai desa-desa seperti ini, saudara-saudara. Di tentara ada judi online, polisi main judi online, tentara main judi online, anggota dewan main judi online, pejabat main judi online, orang tua main judi online, anak main judi online, kaya main judi online, miskin main judi online. Rusak anak-anak muda kita karena judi online, saudara-saudara. Rusak negara kita. Kenapa? Korupsi di mana-mana, saudara-saudara. Betul? Betul. Korupsi merajalela, korupsi di mana-mana. Mau RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya, bupatinya, wali kotanya, menterinya, presidennya, banyak yang korupsi harta rakyat. Saudara-saudara, mereka butuh rakyat. Kalau ada maunya doang, mau pemilu baru butuh sama rakyat, pilkada baru butuh sama rakyat. Betul? Betul. Sebelum jadi pilkada, pemilihan bupati, wali kota, pilpres, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat. Tetapi setelah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur orang-orang asing, yang sejahtera orang-orang asing. Kita rakyat, kita bangsa, kita pribumi Indonesia dikorbankan menjadi budak dan pengangguran di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Ini yang terjadi, betul? Betul. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, saudara-saudara. Hukum hanya tajam kepada rakyat kecil, betul? Hukum hanya tajam kepada orang-orang yang lapar, betul? Hukum hanya tajam kepada orang-orang yang telanjang, betul? Maling ayam divonis bertahun-tahun, maling kayu divonis bertahun-tahun, maling uang rakyat 270 triliun divonis 6,5 tahun, saudara-saudara. Ada apa ini? Saya tanya, ini biadab apa bukan? Goyang keras biadab bukan? Biadab bukan? Bangsat bukan? Menandakan bahwasanya hukum di Indonesia bisa dibeli, betul? Oleh karenanya kami para pemuda-pemudi Indonesia, kami sampaikan kepada pemerintah, tidak ada tawar-menawar. Bagi koruptor, hukum mati. Siapapun yang merampok dan merugikan bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Makanya kan dulu Prabowo ngomong, waktu awal-awal Prabowo dilantik, Prabowo bilang, kita hukum semuanya itu sama. Saya tanya, pidato seperti itu bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo awal menjabat, semua koruptor dibantai sama Prabowo. Bagus nggak? Bagus nggak? Judi online semua diberantas. Bagus nggak? Kalau ada kebijakan-kebijakan dari Prabowo yang bagus, maka wajib kita rakyat untuk mendukung. Tapi sebagaimana yang kau sampaikan, kalau mau menegakkan keadilan, ya harus adil.
Jangan hukum hanya tajam kepada orang-orang yang dimana mereka tidak sejalan denganmu, atau kalau musuh lawan politik masukkan penjara. Tapi giliran teman-temanmu atau yang satu partai denganmu, yang satu pemikiran denganmu, yang satu kabinet denganmu ada yang korupsi, malah kau biarkan. Ini namanya nggak adil. Ini namanya omon-omon. Betul. Jadi kalau ada yang baik ya kita bilang baik, betul. Kebijakan baik kita dukung, betul. Betul. Bahar bin Smith orang ngomong, Habib Bahar kalau Prabowo udah dilantik jadi presiden gak bakal berani ceramah lagi, kasar keras-keras. Siapa yang bilang? Hah? Kau pikir saya Don Kelor? Hah? 20 Oktober Prabowo dilantik jadi presiden, saya ceramah di Lampung yang hadir puluhan ribu orang, di hadapan puluhan ribu rakyat itu saya sampaikan bahwasanya kalau ada kebijakan-kebijakan Prabowo yang dimana kebijakan itu menguntungkan rakyat, menguntungkan bangsa, menguntungkan negara, maka kami rakyat akan dukung penuh, betul? Betul. Tapi kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat, menderitakan rakyat, kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro kepada asing, pro kepada koruptor dan menindas rakyat lemah, maka demi Allah saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyarakat Maja siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan koruptor, siap habisi koruptor, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap hancur demi Islam, siap hancur demi Indonesia, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Koruptor dihukum 6 tahun setengah. Kalau 6 tahun setengah gara-gara 270 berapa? 271. 267 triliun merugikan negara, cuma dihukum berapa? 6 tahun. Soalnya saya nggak lihat-lihat begitu-begitu, cuma lihat sekilas-sekilas saja. Saya bilang ini negara apa ini kok jadi begini, betul? Betul. Terus orang-orang bilang kalau gitu salahkan hakim. Loh, salahkan hakim, harusnya pemerintah bertindak. Ada apa ini? Periksa itu hakimnya, betul? Periksa itu hakim. Bisa jadi itu hakim disuap, bisa jadi itu hakim disogok. Karena Indonesia itu yang penting uang. Udah ujung-ujungnya duit, saudara-saudara. Karena saya sudah berkali-kali masuk penjara, saya paham bagaimana itu. Oleh karena kita sampaikan kepada pemerintah, hei pemerintah, jangan main-main terhadap korupsi di Indonesia, betul? Jangan main-main sama bangsa, betul? Jangan main-main sama rakyat, betul? Indonesia bukan punya kakek moyang kalian. Indonesia bukan milik presiden. Indonesia bukan milik Prabowo, betul? Indonesia bukan milik Jokowi, betul? Indonesia bukan milik Megawati, betul? Indonesia bukan milik Panglima TNI, betul? Indonesia bukan milik Kapolri, betul? Indonesia bukan milik PDI, betul? Bukan milik Gerindra, bukan milik Golkar, bukan milik PKB, bukan milik PKS, bukan milik PAN, bukan milik partai manapun. Indonesia bukan milik presiden, bukan milik anggota dewan, bukan milik partai manapun, tapi Indonesia milik kita bersama. Dan kami bangsa pemuda-pemudi Indonesia bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah akan berada di barisan paling depan, rela hancur untuk bangsa. Kami tidak akan berhenti berjuang karena jiwa kami jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan tetap kami akan bertahan, tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman dan hukuman, tetap kami akan berada di barisan paling depan, tidak akan berhenti sampai mati membela Indonesia, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya sekali lagi, siap basmi koruptor? Siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat? Siap lawan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat? Allahu Akbar. Merdeka. 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 Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita doakan agar Allah jadikan pemerintah ini pemerintah yang baik, yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Ya, sekali lagi, Prabowo jangan mau diatur sama Jokowi, betul? Lanjutkan perjuanganmu. Selama kau benar, selama kau berada di jalan bangsa, di jalan rakyat, kami rakyat akan selalu mendukungmu, betul? Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah, Allah berikan kekuatan dalam setiap langkahan kaki. Ya, kalau mau dihitung-hitung rezim sekarang sama rezim sebelumnya, ya agak mendingan lah rezim sekarang, betul? Betul. Makanya besar harapan kami kepada pemerintah sekarang untuk bisa menyamaratakan hukum harus adil, jangan tajam di atas tumpul di bawah, tapi hukum jangan tumpul di atas tajam di bawah, hukum harus tajam di atas tajam juga di bawah, betul? Nggak peduli mau kawan kek, mau lawan kek, mau siapapun menyengsarakan rakyat, korupsi, bantai mereka, habisi mereka. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Karena kasihan di sini banyak ibu-ibu, anak kecil udah pada kehujanan, kebasahan. Ya, sama-sama kita basah-basahan. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang. Amin amin ya rabbal. Memang masyarakat Banten ini saya ajungin jempol memang. Saya saudara-saudara paling banyak ceramah itu daerah Banten. Jadwal saya sampai penuh sampai 2028. Paling banyak Banten nomor 1, nomor 2 Jawa Barat. Banten. Dan saya kalau ceramah di Banten mau hujan kayak mau panas mau apa, alhamdulillah masyarakat Banten luar biasa cintanya saudara-saudara. Ini menunjukkan dan ini menjadi pelajaran bagi daerah-daerah lain bahwasanya tidak ada kata hujan, tidak ada kata capek, dan tidak ada kata kemalaman untuk menjadi santri yang menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW. Betul? Betul. Karena Banten kota san, Banten kota san, Banten kota ulah, Banten pecinta ulah, Banten pecinta kia, Banten pecinta haba. Terus kalau ada orang Banten gak cinta habaib, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Loh Habib kenapa gak mau bahas? Aduh saudara-saudara saya gak mau bahas. Kenapa? Karena auman seekor singa terlalu mahal untuk meladeni gonggongan-gonggongan para anjing-anjing saudara. Ini saja dapat saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.